Hai halo semua, kembali lagi bersama aku Chelsea. Oke, jadi di vlog kali ini ikutin keseruan aku ya. Jadi hari ini aku bakal pergi ke Jogja untuk mengikuti study tour dari sekolah. Sekarang posisi aku udah ada di stasiun Bekasi dan lagi nunggu jadwal keretanya di ruang tunggu. Jadi ikutin terus ya sampai akhir. Aku udah nungguin hari ini bakal datang dari setahun kemarin mungkin. Aku udah super duper excited. Dan juga yang pasti gak sabar banget menghabiskan waktu di Jogja. Oke, sekarang aku sebenarnya udah di dalam kereta dan aku lupa nge-record pas masuk keretanya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian udah tahu kalau aku udah di dalam kereta. Oh iya, aku punya topik yang bener-bener pengen aku bahas. Kalian tahu gak sih kalau di kereta itu dilarang banget yang namanya merokok? Tapi kenapa ya masih banyak banget orang-orang yang melanggar itu? Bahkan beritanya juga masih banyak. Aku cuma mau menghimbau kalau kegiatan merokok itu nggak bagus untuk fisik, mental kita kan, bahkan untuk masa depan kita juga nggak bagus. Jadi sebelum ketergantungan lebih baik dihindari ya. Perjalanan dari Bekasi sampai ke Jogja itu kurang lebih 8 jam ataupun 8 jam lebih. Jadi selama di kereta aku cuman makan, nyemil, kalau nggak ngobrol. Dan to be honest juga aku kurang bisa untuk tidur di dalam kereta ataupun perjalanan. Kita lagi ngeliat kupu-kupu yang lagi bersandar di kereta. Dan ini adalah satu momen yang paling seru di dalam kereta. Ada yang lawak, ada yang bercanda. Bahkan kita ini lagi ngerekam salah satu teman kita yang bener-bener orangnya lawak banget. Oke, kalau nanti ada updatean baru atau aktivitas baru yang aku lakuin, nanti aku update ya. Berhubung waktu sudah siang, jadi kita dapat makanan. Dan ini isi makanannya, jujur aku lahap banget makan ini karena enak, seenak itu. Waktu terus berlalu dan gak kerasa kita udah di stasiun Lempuyangan. Dan pastinya kita udah di Jogja. Sekarang kita lagi bawa-bawaan kita mau ke bis. Kita dapat bis 3. Dan nyap, halo semua, aku menyapa dari Yogyakarta. Sekarang kita lagi dikasih instruksi oleh kakak Nakazatur untuk destinasi pertama kita. So, our first destination is Kaos Omah Obong yang pastinya ada di Yogyakarta. Pas kita nyampe kita langsung disuruh foto dan ternyata kita hujanan. Akhirnya hasilnya kita disuruh masuk ke tempat proses pembuatan kaos yang bakal nanti dijual. Aku bener-bener amazed banget karena aku gak banyak ngerekam, jadi ini foto-fotonya. Oke, cukup foto-fotonya. Jadi sekarang aku udah masuk ke tempat penjualan atau tokonya kaos yang tadi dibuat. Jadi setelah dibuat dijual di sini dan kaosnya sih bagus-bagus guys. Tapi kita nggak lama-lama di sini karena kita mau ke destinasi nomor 2. Destinasi kedua kita adalah Desa Wisata Penting Sari. Aku pengen bahas sesuatu deh. Seperti yang kita tahu kan kita lagi nggak di lingkungan kita kan, apalagi ini udah jauh dari Bekasi. Jadi aku mau ngiketin ke kalian semua, kalau kita ada di lingkungan orang lain, kita harus jaga etika kita, sikap kita, perilaku kita. Pokoknya harus dijaga, bahkan omongan kita ya guys. Dan akhirnya kita sudah sampai. Ini lagi dibagiin orang tua asuh dan juga homestay-nya. Nah, kebetulan aku dan teman-teman aku udah punya orang tua asuh dan homestay di sini. Jadi kita lagi OTW ke sana dan ternyata jaraknya lumayan jauh dari pendopo sampai ke homestay-nya. Kita harus menanjaki bukit mungkin kayak gitu karena kita ada di pegunungan ya guys. Kita terus berjalan dan akhirnya kita sampai ke homestay-nya. Kita mandi dulu, kita bebersih dan makan yang pastinya karena kita sudah lapar. Karena selanjutnya ada aktivitas yang seru. Sebentar ya, audionya aku nyalain dulu. Dan beberapa dari kita diajak nari guys di depan. Oke, jadi hari pertama kita itu segitu aja. Dan semoga di esok hari banyak pengalaman yang menyerukan lainnya. Bye-bye. Selamat pagi semua. Akhirnya kita udah di day 2. Di sini kita lagi sarapan di homestay. Tebak apa ini? Mungkin di sini kita bilangnya nasi kuning, tapi mungkin kalau di Jawa bilangnya sego kuning. Yang tahu kasih tahu aku ya. Dan ini enak banget. Dan selanjutnya kita ngopi, ngeteh bareng. Enggak, ngeteh doang.
karena kita kurang kuat minum kopi. Dan kita ini lagi jalan-jalan, kita menuju pendopo karena disuruh ngumpul. Oke. Tapi sebelum ngumpul kita explore desa ini, dan ternyata desanya luas banget dan kita kecapean sendiri untuk mengeksplornya. Akhirnya kita istirahat bentar di tengah jalan. Halo semua dari Desa Wisata Penting Sari. Sekarang kita mau ke belakang. Maksudnya tadi kan ke depan kan, maju explore. Kita ke belakang mau ke pendoponya. Ini rame banget guys. Tapi habis ke pendoponya kita langsung ke destinasi selanjutnya. Destinasi ini masih desa itu, tapi kita mau melakukan sesuatu bersama warga. Jadi ini perjalanan kita ke area persawahan karena kita bakal menanam padi, menangkap ikan, habis itu membajak sawah, dan satu kegiatan yang seru lagi itu main bola di area yang berair. Selanjutnya kita bakal melakukan aktivitas yang lain, yaitu kan kita habis lumpur-lumpuran ya, kita bebersih di kali. Aku kurang tahu tepatnya ini kali, sungai atau apa. Pokoknya di sini airnya dingin banget, dingin bener-bener dingin. Kalian wajib kesini sih, ke Desa Wisata Penting Sari. Di sini kita benar-benar seru-seruan main air pastinya. Lanjut lagi, kita disuruh ke pendopo, balik ke pendopo karena di sana bakal ada aktivitas yang lainnya. FYI ini jalurnya atau jalannya ini yang kita lewati itu nanjak banget. Bahkan aku sampai kecapean. Mungkin karena anak kota tiba-tiba ke desa, jadi kayak kita kan biasanya naik motor ya guys. Kita udah mau hampir sampai ke pendopo. Ini disuruh buat kreasi janur, bentuknya seperti keris. Lanjut lagi, kita diajak untuk melihat proses pembuatan kopi. Di sini juga kita bisa disuruh sangrai, bisa disuruh numbuk, bisa. Habis itu aku nyobain yang namanya itu biji kopi yang baru disangrai, dan ternyata enak. Dan ternyata waktu kita di desa ini sudah habis, nggak kerasa banget. Cuman 1 malam sih. Aku pengen nambah deh, tapi kita masih punya kegiatan yang seru-seru lainnya. Terima kasih buat orang tua dan juga homestay kita ya. Selanjutnya kita mau pergi makan siang. Nah, ini makan siang kita hari ini. Jadi pada siang hari ini kita akan menaiki jeep ini, warnanya burgundi guys, dan kita akan melewati lava tour. Jadi aku udah banyak banget ngeliat ini seliweran di sosmed. Jadi ini aku sama temen aku lagi close up. Halo semua dari Jeep. Jadi semoga kita sehat-sehat ya sampai kesini lagi. Oke, ini udah mulai perjalanan dan ini pada lagi videoin karena nanti kita bakal ada part basa-basan dan kita nggak sama sekali nge-record guys, karena kita juga nggak punya pengaman HP itu yang buat air. Jadi maaf kita nggak ada video pas lagi di Jeep dan kita juga bener-bener basah. Ya, jadi gitu. Nanti kita destinasi terakhir yaitu yang basah-basahan. Kita lagi nanjak. Habis itu destinasi pertama kita itu sebenarnya kita mau ke bunker guys, bunker. Tapi aku mau ngobrol-ngobrol dulu deh sama kalian. Aku bener-bener meneladani apa yang dilakukan warga-warga guys. Aku bisa mengambil teladan kalau kita semua bergotong royong, misalnya dalam suatu lingkungan, kita bisa sukses bersama lingkungan atau desa kita. Makanya itu yang aku bener-bener dapat pas perjalanan kemarin. Di sini kita bersiap-siap untuk berdiri sebenarnya, tapi kita agak takut ya, karena kita baru-baru awal nih, jadi masih agak-agak takut ya say. Dan akhirnya kita beranikan diri untuk berdiri, walaupun ini videonya HP-nya posisinya masih di bawah ya. Oh iya, ini juga ada beberapa video kita pas mau masuk jeep sama pas yang di atas itu pas kita perjalanan menuju bunker guys. Jadi ini beberapa videonya, ini dipakai drone di rekamnya. Dan coba deh cari aku yang mana. Susah nggak? Susah. Oke, tadi kan aku bilang mau ke bunker ya. Ini kita ada video di bunker, kita lagi wave atau dada-dada ke drone. Tadi aku masuk bunker, tapi aku nggak videoin karena benar-benar banyak orang dan juga gelap sih guys. Habis itu look at that. Kalian tau gak sih kalau Indonesia itu punya alam sebagus ini, nggak cuman di luar negeri aja. Jadi cinta Indonesia ya. Lanjut, ini kita ke museum sisa hartaku. Ini kita lagi ngevideoin, tapi aku nggak banyak ngevideoin guys. Bener-bener di sini
aku percaya kalau erupsi 2010 itu separah itu. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku nggak ada nge-record ataupun nge-video ataupun nge-foto yang tadi main basah-basahan. Tapi sekarang kita lagi perjalanan ke hotel. Tapi aku bener-bener salfok sama sunsetnya Jogja. Itu bener-bener seindah itu, walaupun ketutupan pohon seindah itu, guys. Aku di sini juga udah lumayan capek ya. Oh, by the way, di sini kita udah makan malam. Jadi kita ke hotel, langsung mungkin jalan-jalan ke Malioboro, foto-foto, nggak tahu. Jadi kita yang lagi jalan-jalan di Malioboro, mungkin judulnya bisa Malioboro in the Night. Siapa yang tahu? Jadi ya itu aja kesan aku di day itu. So bye bye. Selamat pagi dari Malioboro. Jadi aku sudah ke bis, aku sudah makan, aku sudah mandi, dan aku juga udah check out. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan dan kita sebenarnya udah sampai, guys, di perjalanannya. Ini ada di Studio Alam Gamplong. Kita mau foto-foto dan ini yang terakhir kita mau masuk ke rumah hantu. Jadi ini aku before-nya, tapi afternya nggak ke-record karena sebenarnya yang bikin takut itu diri kita sendiri, guys. Ini aku nge-record sekali lagi karena untuk membuang rasa cemas. Oh iya, masih ada destinasi satu lagi. Nah, ini sekarang kita ada di Museum Dirgantara. Jadi ini isinya itu tentang sejarah, yang pastinya sejarah tentang perjalanan sejarah TNI Angkatan Udara. Di dalamnya juga banyak pesawat, banyak tokoh-tokoh penting juga yang ada di dalamnya, di dalam museumnya itu. Salah satunya ini, guys. Ini banyak banget pangkatnya. Ini TNI Angkatan Udara, hanya udara. Dan aku banyak explore di sini, tapi kurang merekam dengan banyak. Tapi aku banyak banget foto yang aku foto karena ini benar-benar first kayak pertama kali aku datang ke museum-museum begini. Kalau museum-museum biasa kan udah pasti biasa ya. Ini juga ada dioramanya. Aku benar-benar ngeliatin sama ngebaca dioramanya. Makanya aku sama temen aku itu bisa dibilang terakhir keluar dari museumnya. Nah, ini juga ada beberapa bendera-bendera. Dan waktu gak kerasa kita udah mau pulang. Kita udah makan malam. Ini selesai makan malam, kita seru-seruan dulu di bis untuk kita nunggu tiket keretanya. Dan makasih banget udah ngikutin vlog aku dari awal sampai akhir. Ya, ini akhirnya di sini. Ini kita lagi ngejalin temen sih. Maaf ya, Konita. Oke, sekarang kita lagi perpisahan, kita lagi nyanyi lagu Sampai Jumpa. Dan pesan aku pasti seneng banget bisa di Yogyakarta, bisa menikmati Yogyakarta selama kurang lebih 4 hari. Dan pesan aku, semoga nanti kita semua di masa depan, teman-teman kita, teman-teman aku, itu kita bisa bertemu lagi dan bisa mengulang kejadian atau masa-masa seperti ini, walaupun ya nggak bisa diulang lagi. So, terima kasih semuanya, aku udah mau pulang. Bye bye, we love you.